Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada pagi hari ini yaitu tentang orang tua juga adalah pendidik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya kedua orang tua, ayah dan ibu merupakan faktor utama untuk keberhasilan pendidikan anak. Dan peran ayah sangat dominan. Peran ayah sangat besar. Al-Quran menyebutkan beberapa kisah tentang ayah bersama anaknya. Di antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah ayat 132 dan ayat 133. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat yang ke-12 sampai 19. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Yusuf. Maka dari itu proses pendidikan hanya terjadi dimulai dari kedua orang tuanya. Yang mana Nabi SAW dan nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana pendidikan anak. Ketika kita membaca kisah Nabi Ibrahim yang sabar dalam menjalankan perintah Allah, Hajar yang tegar, dan Ismail yang sabar. Pertanyaannya, apakah pengorbanan mereka datang secara kebetulan atau melalui proses tarbiyah atau pendidikan? Ini tanda tanyanya. Jika contoh di atas pada Nabi dan Rasul, maka beda halnya dengan Luqman. Dia adalah hamba Allah yang saleh. Berkat kesolehannya Allah Subhanahu wa taala berikan padanya kata-kata hikmah yang menghiasi lembaran Al-Qur'an. Nasihat Luqman yang ia berikan kepada anaknya dan menjadi pelajaran bagi orang tua. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman? Wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Bahkan untuk pendidikan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan sekalipun, hendaknya seorang ayah tidak melemparkan tanggung jawab kepada sang istri saja. Contohnya adalah bagaimana kesuksesan Nabi Zakaria dalam mendidik dan membesarkan Maryam. Begitu intensifnya peran ayah dalam pendidikan anak-anaknya, hingga tatkala menjelang sakaratul maut, seorang ayah yang baik memastikan sejauh mana keberhasilannya dalam mendidik anak-anaknya dengan bertanya kepada mereka, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah Allah menjelaskan yang artinya, adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda maut? Ketika ia berkata kepada anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya tunduk patuh dan kepadanya. Dan ini menandakan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita,
Allah mewafatkan ayah dan ibu. Bekal apa yang kita berikan kepada anak-anak kita? Bekal pendidikan apa yang telah kita berikan kepada anak-anak kita? Kalau kita lihat kisah para nabi dahulu, termasuk Nabi Yakub, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, bahkan Luqman, ya tidaklah ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali bekal-bekal pendidikan yang baik telah diberikan kepada keluarganya, terutama adalah untuk istri dan anak-anaknya. Kita boleh memberikan bekal secara materi. Ya, kita tinggalkan 2 rumah, kita tinggalkan 1 rumah, bahkan kita punya anak 4 anak, 5 anak, 6 anak, 10 anak, 12 anak. Kita berikan 1 rumah, 1 rumah. Kita berikan kendaraan, kita berikan fasilitas yang lainnya. Tetapi orang tua tak pernah berpikir bahwasanya bekal sepeninggalan orang tua yang paling terbaik adalah tarbiyatul aulad, adalah pendidikan bagi anak-anaknya. Sehingga ketika orang tuanya telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menjalankan ibadah-ibadah yang akhirnya ibadah tersebut menghasilkan pahala, yang mana pahalanya itu adalah mengalir kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Ini adalah bekal yang paling terbaik. Ini adalah bekal yang dapat menyelamatkan orang tuanya. Ini adalah bekal mata rantai kebaikan yang insya Allah terus mengalir baik di dunia sampai di akhirat. Maka dari itu, para ayah dan bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, teladan seorang ayah, keterlibatan seorang ayah dalam pendidikan anak memenuhi lembaran sejarah dalam Islam. Di antaranya adalah Abu Bakar, Ahmad bin Kamil bin Khalaf bin Syajarah al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala. Beliau senantiasa perhatian terhadap pendidikan anak-anaknya. Perhatian pendidikan kepada anak laki-laki dan perempuannya. Bahkan di tengah kesibukannya, beliau sebagai qadi, apa itu qadi? Hakim. Tak luput menyempatkan waktu untuk mendidik anak-anaknya. Ada waktu di pagi hari, ada waktu di malam hari, ada waktu di sore hari, di mana waktu-waktu beliau bisa dia sempatkan untuk mendidikan anak-anaknya. Bukan kesempatan, tetapi menyediakan waktu. Maka faktor terbesar tanggung jawab bagi orang tua bukan memberikan fisiknya ataupun jasmaninya. Anak kita tumbuh kembang, makan dan minum dan lain sebagainya. Tetapi faktor yang paling utama ya untuk tumbuh kembang bagi anak-anak kita adalah tarbiyah ataupun pendidikan. Maka jasmani yang terus berkembang pada diri anak-anak kita dibarengi dengan pendidikan yang baik, maka ini adalah menjadikan pendidikan yang paling terbaik untuk anak-anak kita. Anak yang tumbuh kembang secara jasmaninya tetapi lalai dari pendidikannya, maka tumbuh kembang yang semu. Tumbuh kembang yang tidak bisa menjadikan harapan. Tumbuh kembang yang tidak akan menghasilkan. Sedangkan yang namanya kita mempunyai anak, salah satunya adalah investasi yang paling terbaik bagi kedua orang tuanya. Salah satunya adalah mengharapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Kemudian yang kedua adalah Syekhul Islam Abu Abbas Ahmad bin Abdullah Al-Maghribi Al-Faisi rahimahullah.
Juga tercatat mengajari putrinya yang 7 tahun bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik. Mengajarkan cara membaca Al-Quran yang dicontohkan oleh Nabi SAW, serta mengajarkan hadis-hadis Nabi SAW. Salah satunya adalah mengajarkan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Walaupun ada yang mengatakan beliau sangat sibuk, sesibuk-sibuknya beliau dalam dakwah, tetapi tidak pernah meninggalkan yang namanya pendidikan untuk anak-anaknya. Lihat, ini adalah salah satu ulama ya yang menjadikan contoh bagi kita di tengah kesibukannya, tetapi menyediakan waktu untuk pendidikan anak-anaknya. Jadi kalau kita melihat ke belakang, para ulama terdahulu, orang-orang terdahulu, sesibuk apapun pekerjaan mereka, tugas mereka, mereka menyediakan waktu untuk anak-anaknya. Ya, kita pergi pagi, pulang malam, ada kesempatan di pagi harinya untuk kita mendidik anak, berikan kesempatan. Kita ada kesempatan di malam harinya, kita berikan. Ya, karena pendidikan di rumah, pendidikan yang dimulai dari ayah dan ibu itu tidak bisa tergantikan dimanapun. Peran ayah, peran ibu tidak akan bisa tergantikan. Karena kenapa? Karena faktor keberhasilan pendidikan anak itu adalah dimulai dari rumahnya. Ayah dan ibunya menjadi gurunya, anak-anaknya menjadi siswanya, dan rumahnya adalah menjadi sekolahannya. Nah, ini adalah seperti para ulama terdahulu. Kemudian yang ketiga adalah yaitu Ibnu Sahum rahimahullah. Ini adalah seorang saudagar yang kaya raya, pengusaha, tapi menyempatkan waktunya untuk mendidik pendidikan agama untuk anak-anaknya. Dia sempatkan waktu, dia sediakan waktu untuk anak-anaknya, yaitu adalah di pagi hari dan di malam hari. Ya, menyempatkan waktunya di pagi hari dan di malam hari, dan kita bisa kompak. Ya, kalau misalkan kita seorang suami berangkat pada pukul 7 pagi, pulang misalkan sudah pukul 10 malam misalkan, nah maka kita bisa bekerja sama dengan istri kita. Kita di pagi hari, mungkin istri kita ba'da asar atau ba'da maghrib. Anak-anak yang kelihatannya berhasil di sekolah, itu peran orang tua di rumah itu sangat besar. Anak-anak mempunyai hafalan yang banyak, anak-anak mempunyai budi pekerti yang baik, akhlak dan adab yang baik, akademiknya bagus, afektifnya bagus, kognitifnya bagus. Ternyata faktor kecerdasan anak, keberhasilan anak, semuanya itu adalah bagaimana peran seorang ayah dan ibu di rumah. Ingat Abah dan Uma, bahwasanya sekolah itu bukannya bengkel. Sekolah itu bukannya laundry. Sekolah itu bukan penitipan barang. Yang mana segala sesuatunya, pendidikan itu diserahkan semuanya kepada sekolah. Tidak. Kalau kita lihat dari poin 1, 2, dan 3, para ulama terdahulu, mereka memberikan contoh kepada kita bahwa faktor keberhasilan itu dimulai dari rumah, bukan dari sekolah. Sekolah itu adalah membantu. Ustaz dan ustazah, pak guru dan ibu guru yang berada di sekolah itu hanyalah membantu pendidikan anak-anak di rumah. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat adalah, dan seluruh para ulama terdahulu, termasuk Imam Syafi'i, ya, termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad. Dan Imam Syafi'i, beliau ya merupakan
seorang ulama yang senantiasa sampai sekarang kita ambil ilmu-ilmunya. Yang mana guru beliau adalah Imam Malik. Apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i? Syakautu ila waqi. Al-ilmu nurun wa nurullah la yahdi li'asi. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah penanaman untuk Imam Syafi'i. Ya, sehingga ia menjadi ulama yang besar. Yang mana dia mulai pendidikannya dari mulai kota Baghdad. Di mana itu Baghdad? Irak. Kemudian pindah lagi ke Mesir. Maka ada yang disebut dengan qaul qadim wa qaul jadid. Ada perkataan, pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang lama adalah di kota Baghdad, yaitu Irak. Kemudian yang kedua adalah perkataan-perkataan yang baru yang tajdidnya adalah dari Mesir. Nah, ini adalah menjadikan realita begitu besarnya peran para ulama yang mereka berhasil, yang ilmunya sampai kepada kita, yang kita pelajari, yang kita amalkan. Karena peran seorang ayah dan ibu, peran keluarga itu sangat besar. Kemudian yang selanjutnya, tetapi realitas saat ini, zaman ini, melihat contoh-contoh di atas, masihkah ada sebagian ayah yang beranggapan bahwa mendidik anak-anak adalah tanggung jawab ibu saja? Tidak ada kewajiban bagi seorang suami kecuali menjamin kebutuhan materi bagi istri dan anak-anaknya. Jadi beranggapan, oh udah, kalau masalah pendidikan tugasnya ibu aja. Kalau ayah udah, yang penting cari nafkah, ya, untuk makan dan minum, untuk memenuhi kebutuhan, sebatas itu saja. Jadi wujuduhu ka'adamihi, adanya seorang ayah, enggak ada peran sosok ayah seorang pendidik. Sudah waktunya habis di pekerjaannya, sudah waktunya habis di luar rumah, ya, pulang ke rumah tidak ada satu kata pun, tidak ada satu waktu pun untuk menyempatkan pendidikan untuk anak-anaknya. Sampai di rumah makan, minum, kemudian main HP, sibuk dengan sendirinya, kemudian tidur, besoknya berangkat kembali, pulangnya malam, main HP dan lain sebagainya, tidur, rutinitas begitu aja. Tahu-tahunya ada pelanggaran syariat dari anak-anaknya, ia mabuk-mabukan, ia narkoba dan lain sebagainya, baru orang tuanya sadar, baru para ayah sadar bahwasanya kemana seorang ayah, di mana sosok seorang ayah yang tidak hadir untuk pendidikan anak-anaknya. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai kita mendapati anak yang sudah besar tetapi jauh, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapati anak-anak kita sudah besar tetapi meninggalkan syariat yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, sebagaimana ayah berlalu seperti orang bisu, tidak ada waktu untuk bercanda dengan anak-anaknya, tidak ada waktu untuk ngobrol sama anak-anaknya. Padahal dalam Al-Quran kita lihat Luqman berdialog dengan anaknya. Bahkan Al-Quran, dialog di antara ayah dengan anaknya disebutkan sebanyak 14 kali. Sedangkan dialog ibu dengan anaknya sebanyak 2 kali. Dan dialog dengan keduanya sebanyak sekali. Jadi kalau dalam Al-Quran menjelaskan dialog, ngobrol seorang ayah dengan anak-anaknya itu disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Tapi dialog antara ibu dengan anaknya cuma 2 kali. Kemudian dialog ibu ayah dengan anaknya cuma sebutkan 1 kali. Dalam arti lebih banyak mana? Ayah atau ibu? Lebih banyak peran ayah.
Kalau peran ayah banyak disebutkan di dalam Al-Quran, berarti pendidikan anak tidak boleh hanya diserahkan kepada seorang ibu. Masya Allah, ibu itu luar biasa. Istri kita tuh luar biasa. Sebelum sholat subuh sudah bangun, sudah berberes-beres, bersihkan ini, bersihkan itu, merapikan ini, merapikan itu. Terkadang tidurnya sangat sedikit, baru mau tidur siang. Ya, kadang sudah kecapean, apalagi di berpuasa seperti ini, baru mau ya tidur siang, tidak bisa tidur siang karena kenapa? Anaknya minta susu, anaknya minta ASI, anaknya nangis, anaknya minta main ke situ, anaknya minta jalan ke situ. Coba deh, satu hari bersama anak kita yang masih balita. Terkadang baru berapa menit sudah diserahkan sama ibu kita, diserahkan sama istri kita. Karena kenapa? Karena enggak mau risih, karena enggak mau telaten, karena enggak sabar. Coba dengan istri kita 24 jam dengan anak-anak kita, apakah kita enggak kasihan? Kalau faktor pendidikan hanya kita serahkan kepada peran seorang istri. Kita menjadi kepala keluarga, tanggung jawab yang besar yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan bahwa peran ayah itu sangat penting untuk pendidikan anak-anaknya. Maka jangan salahkan istri kita kalau istri kita ada bengkok-bengkoknya. Jangan salahkan anak-anak kita kalau ada anak-anak kita yang suka ada penyimpangan-penyimpangannya. Karena apa istri bisa bengkok? Kenapa anak kita ada penyimpangan-penyimpangannya? Karena orang tua salah satunya adalah ayah yang tidak peduli terhadap pendidikan untuk istri-istrinya. Ingat para ayah, ya, kalau istri kita didik dengan baik, maka dia pun akan mendidik anak-anaknya dengan baik. Maka yang harus diisi untuk istri kita bukan hanya dompetnya, bukan hanya uang dapurnya. Wah, uang dapurnya Masya Allah, sehari itu dikasih uang dapurnya 1 juta, ya 2 juta, alhamdulillah. Tetapi tidak diisi untuk ruhiyahnya, maka yang diberikan kepada anak-anaknya hanyalah konsumtif aja. Ya udah, alhamdulillah nih uang dapurnya besar. Setiap hari ke mall, setiap hari shopping, setiap hari belanja. Wah, anak mau apapun diberikan. Main itu, main ini diberikan. Ya, ingin permainan ini diberikan. Semuanya fasilitas itu diberikan kepada anak-anaknya. Tetapi apakah tumbuh kembang ini baik? Belum baik kalau belum ada pendidikan ruhiyahnya, pendidikan agama. Maka antara pendidikan agama ya dan jasmaninya, maka itu harus berimbang. Bahkan pendidikan agamanya lebih besar dibandingkan jasmaninya. Sehingga terciptalah istri yang solehah. Kala ada yang banyak diberikan rizki melalui perantara suami, ia bersyukur. Ia tidak ada ataupun sedikit yang diberikan, ia pun bersyukur. Karena kenapa? Karena faktornya adalah dari agama. Kemudian yang selanjutnya adalah di sini disebutkan Syekh Khalid Ahmad As-Sanud rahimah berkata, sebenarnya seorang ayah itu memiliki peran dalam pendidikan anak secara sederhana dimulai sejak 2 bukan atau 3 dari masa kelahiran anak. Perannya akan semakin mengikat seiring pertumbuhan anak sehingga beranjak dewasa, lebih-lebih ketika istri sibuk dengan kelahiran anak berikutnya. Pada saat seperti itu anak sudah disapi harus didekatkan dengan ayahnya secara konsisten untuk mengurangi kecemburuannya terhadap adiknya yang baru lahirnya.
akan mengambil alih kasih sayang ibunya. Anak mulai mengenal suara ayahnya sejak 3 bulan pertama. Pada tahun kedua, seorang ayah dianjurkan untuk bermain dengan anaknya yang sudah biasa berjalan. Ia harus bisa bermain dengan permainan sang anak dengan cara-cara yang menggembirakan dan membuatnya puas. Ketika anak telah mencapai usia 4 tahun, sang ayah sebaiknya mengajak anaknya ke masjid, ya, kemudian berkunjung ke tempat-tempat ya bersejarah, ke tempat-tempat rohania, ke tempat-tempat yang dapat menyejukkan hati dan jiwanya. Nah, maka pendidikan ini sangat besar yang harus dimiliki oleh seorang ayah untuk pendidikan istri dan anak-anaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok seorang ayah yang sangat ideal. Karena kenapa? Karena yang pertama adalah yang mana disahihkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat sambil membawa Umamah binti Zainab binti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah istri dari Abdul As bin Ar-Rabi. Bila berdiri beliau menggendongnya, sedangkan bila sujud beliau meletakkannya. Hal ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat wajib. Ya, ini dilakukan oleh siapa? Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat wajib. Dalam arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau sholat terkadang membawa anak kecil, ya, yaitu sampai Nabi menggendongnya dan mengajak sholat 5 waktu. Ini adalah pendidikan. Ini adalah pendidikan bagi anak-anaknya, yang mana peran ayah itu sangat besar. Kemudian yang kedua adalah dalam riwayat Bukhari dan Abu Hurairah, ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan bin Ali dan di sisi beliau ada Al-Aqra bin Haris. Al-Aqra pun berkata, saya memiliki 10 anak, namun saya tidak pernah mencium seorang pun dari mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perhatikan dirinya lalu bersabda, siapa yang tidak menyayangi, niscaya ia tidak akan disayangi. Jadi Rasulullah itu mencium anak-anak, ya, ada anak kecil-kecil ya, dari Hasan bin Ali, ya, mencium anak-anaknya. Dalam arti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sayang, sangat cinta kepada anak-anak kecil. Kemudian yang ketiga, Nabi juga pernah mencandai Hasan dan Husain. Beliau bergurau dan duduk bersama mereka berdua. Beliau pernah menggendong mereka berdua di punggung. Beliau juga pernah menjulurkan lidahnya ke Husain, dan apabila Husain melihat, ia pun tertawa. Beliau juga pernah menyimpan air di mulut beliau lalu menyemprotinya ke wajah Hasan, dan ia pun tertawa. Dalam arti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajak cucu-cucunya, yaitu Hasan dan Husain, untuk apa? Untuk bermain. Ada waktu untuk bermain. Itu cucu, bukannya anak Nabi, tetapi ada waktu untuk bermain. Nah, maka kita pun sama, sebagai seorang ayah yang punyai anak, kita sempatkan sesibuk apapun, kita sempatkan untuk keluar, kita sempatkan untuk bermain, kita sempatkan untuk bercanda. Karena ini adalah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berjalan merangkak, sedangkan anak-anaknya naik di punggungnya sambil bermain. Umar berjalan seperti kuda. Orang-orang pun masuk dan melihat khalifah mereka sedang melakukan hal itu. Mereka berkata, apa engkau pantas melakukan hal itu, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, ya, benar. Umar juga pernah berkata, seorang ayah seharusnya menjadi seperti anak-anak
yaitu dalam kelembutan dan keterbukaan dan keluarganya. Beginilah seharusnya sikap seorang ayah bersama anak-anaknya di rumah, sedangkan bila bersama khalayak ia harus menjadi laki-laki yang tegas. Setegas-tegasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu masih menyempatkan waktu untuk anaknya. Dia sampai merangkak, kemudian sambil anaknya itu di atas punggungnya. Umar bin Khattab, siapa yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab? Salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling tegas. Ya khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia adalah seorang sahabat yang paling pemberani. Tetapi pemberaninya Umar bin Khattab menyempatkan waktu untuk bermain dengan anak-anaknya, untuk mendidik anak-anaknya. Maka dari itu nasihat untuk ayah. Seorang ayah hendaknya memberikan pembelajaran kepada anaknya bisa kapan saja. Bisa saat dalam perjalanan, berikan pendidikan bisa di dalam mobil, tidak terfokus di dalam rumah saja, terutama mengajari anak-anaknya perkara agama. Maka menjadi suatu keharusan bagi seorang ayah untuk mengetahui permasalahan agama, paham halal dan haram, memahami berbagai kiat mendidik, prinsip-prinsip akhlak dan kaidah-kaidah syariat. Apabila dia telah mengetahui hal tersebut, maka dia harus mempelajari berbagai persoalan agama. Hal ini dimaksudkan agar ayah dapat beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu dan pemahaman yang benar. Ketika anak masih kecil, mereka tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Yang ada dalam dirinya adalah perasaan senang yang mendorong untuk mengetahui orang yang mengarahkan dan membimbingnya hingga anak hidup dalam pengaruh orang yang membimbingnya. Kemudian apabila pengaruh pembimbing dan pengarahan perilakunya tidak ada, maka anak akan tumbuh dalam kebingungan, motivasinya kurang, kemudian kepribadian anak yang lemah. Maka Syekh Dr. Saleh bin Fauzan hafizahullah menjelaskan bahwa ayah sebagai penanggung jawab terbesar dalam rumah tangga berkewajiban mendidik keluarga serta putra-putrinya untuk mentaatai Allah, untuk taat kepada Allah. Ia berkewajiban menumbuh kembangkan semua anggota keluarganya berdasarkan asas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa untuk mengiringnya dengan doa, sebab di antara doa-doa yang dilantunkan oleh para nabi adalah doa khusus kebaikan anak-anaknya dan keturunannya. Di rumah peran ayah ibarat kepala sekolah dan ibu sebagai guru. Ayah berperan sebagai seorang konseptor dan merancang kurikulum, dan ibu sebagai guru pelaksana, sehingga lahir alumni bagi anak-anak yang paling terbaik. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagaimana penyair berkata, abuhu awwaduhu kana ma'alaman al-fatyan nasi wa nisha'a. Dan anak-anak kita tumbuh sesuai dengan apa yang ayah biasakan kepada dirinya. Seorang anak sangat membutuhkan kehadiran ayah, sebagaimana pula dia begitu ingin dekat dan dicintai oleh ibunya. Seorang ayah yang super sibuk dan menyerahkan segala tanggung jawab pendidikan anaknya kepada istrinya tanpa ada upaya untuk terlibat di dalam membimbing anaknya, ialah bukan seorang figur ayah yang baik. Memang urusan domestik rumah tangga termasuk bagaimanapun mendampingi mereka belajar, mengembangkan kreativitas, membentuk kepribadian dan karakter, curhat, dan juga hal yang lain yang berkaitan dengan kultur fisik, materi, emosional, sosial, bahkan pembiasan-pembiasan yang berhubungan dengan keimanan, akhlak atau ibadah biasanya ditangani oleh seorang istri. Ibaratnya
wanita sebagai manajer RT, rumah tangga. Namun tidak dapat dipungkiri peran dan tanggung jawab seorang ayah peduli memiliki powerful tetap dibutuhkan oleh seorang anak. Maka jangan jauhkan pendidikan ya dari pendidikan seorang ayah untuk anak-anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan di dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sungguh tidaklah sifat lemah lembut ada pada suatu melainkan ia menghiasinya, dan tidaklah sifat lemah lembut tercabut dari suatu melainkan ia menjadikan buruk. Jadi peran ayah yang baik akan menumbuhkan istri yang baik. Peran ayah yang baik akan menumbuhkan anak-anak yang baik. Ya, maka tanggung jawab seorang ayah ada di pundak-pundaknya. Peran ayah itu sangat besar untuk keterlibatan keberhasilan bagi istri dan anak-anaknya. Maka Anas mengatakan Rasulullah SAW adalah seorang figur ayah yang paling terbaik, yang paling penyayang kepada anak-anaknya, yang paling penyayang kepada istrinya. Hadis riwayat Sahih riwayat Ibnu Askir Sahih Al-Jami. Ya. Kemudian juga Ibnu Abbas juga menuturkan Rasulullah SAW mengunjungi kaum Ansor, lalu beliau memberi salam kepada anak-anak mereka serta membelai kepala mereka. Hadis riwayat An-Nasai disahihkan oleh Syekh Albani. Lihat, sosok seorang ayah yang paling terbaik dan panutan bagi kita adalah Nabi kita Muhammad SAW. Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya, innama bu'istu mu'alliman, tidaklah aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali aku menjadi seorang ayah pendidik yang paling terbaik. Ya, menjadi sosok pendidik yang paling terbaik untuk anak-anaknya. Dan kemudian disebutkan juga di dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya Ananda, ketika kalian makan kulis samilah, bacalah bismillah, wakul bima yalik, gunakanlah tangan kananmu dan makanlah yang paling dekat denganmu. Jadi ketika adab makan pun Nabi SAW mengajarkan kepada anak-anak ketika sebelum makan mengucapkan bismillah, kemudian ya ketika makan makanlah makanan yang paling terdekat, karena ini adalah pendidikan yang paling penting tentang akhlak dan adab, sehingga anak-anak senantiasa tumbuh kembang ya pendidikan agama yang baik, pendidikan akhlak yang baik. Abah dan Umma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mendidik anak-anak kita. Ayah merupakan tanggung jawab yang besar, ibu menjalankan peran perintah dari seorang ayah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya berguna untuk agamanya maupun untuk bangsanya. Taib, ada waktu 15 menit ya kita gunakan untuk sesi tanya jawab. Kami silakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya, silakan, tafadhol. Ya, silakan, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, Masya Allah. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Ada 2 pertanyaan. Sampai batas kapan? Sampai usia berapa orang tua ya tanggung jawab pendidikan terakhir untuk anak-anaknya? Untuk pendidikan anak-anak itu dimulai memang sebelum dari
anak itu dilahirkan. Bahkan dalam kandungan, Nabi mengatakan ketika ada janin di dalam kandungan ibu, pendidikan yang pertama diberikan oleh yang berada di janin atau kandungan yaitu dengan pendidikan tauhid la ilaha illallah. Itu sudah kita mulai dalam kandungan pun. Kemudian ketika lahir dan lain sebagainya, fase-fase yang sudah kita jelaskan kemarin ya, kita belajar ada fase atufula, ada fase tamyiz, ada fase murahaqah dan fase balik. Nah, kemudian kapan batasnya untuk orang tua memberikan untuk pendidikannya? Maka adalah ketika anak-anaknya sudah mengucapkan akad pernikahan. Itu adalah batas terakhir untuk orang tua memberikan pendidikan. Selebihnya adalah adinun nasihat. Selebihnya adalah nasihat. Tapi tanggung jawabnya dan wajibnya bagi seorang ayah dan ibu sampai anaknya menikah. Selebihnya kalau dia menikah hanya sekedar nasihat, bukan kewajiban. Karena kewajibannya adalah seorang suami berkewajiban adalah untuk mendidik istri dan anak-anaknya. Kita sebagai seorang ayah ataupun kakek dan nenek tidak ada kewajiban lagi. Kalau misalkan anak kita yang perempuan sudah menikah, tanggung jawabnya adalah suaminya. Kita hanyalah sebagai fasilitas aja. Kalau ada anak kita yang ingin berdiskusi dengan kita, bertanya kepada kita, kita menjadi fasilitas, memperhatikan sebatas kita yang kita mampu dan lain sebagainya. Ya, maka dari itu adalah batas kewajiban untuk pendidikan terakhir adalah sampai anak-anak kita menikah. Nah, maka tanggung jawabnya berubah, Bapak. Tanggung jawabnya berubah. Kalau misalkan seorang ayah dan ibu sudah memberikan pendidikan sampai tahap terakhir, maka kewajibannya adalah seorang anak yang kewajibannya adalah berbakti. Baik ayahnya yang masih hidup ataupun ayahnya atau ibunya telah meninggal dunia. Maka kalau berbakti itu, seorang suami berbakti, itu yang pertama adalah kalau kita ingin memberikan sesuatu, ya maka yang harus kita perhatikan adalah ayah dan ibunya dulu, orang tuanya dulu, baru diberikan kepada istri dan anak-anaknya. Dan peran seorang istri harus membantu sosok suami untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka utamakan kedua orang tua, baru istri dan anak. Salah kalau misalkan kita memberikan kebutuhan seorang anak-anak dan istri, baru yang kedua adalah orang tua. Salah. Justru yang pertama orang tua, yang kedua adalah istri dan anak. Dan sampai yang lebih parahnya lagi adalah kedua orang tua hanyalah sisa-sisanya. Ya, hanyalah sisa-sisanya aja. Ya, sisa-sisa waktu, sisa-sisa secara materi dan lain sebagainya. Padahal orang tua kita, kakek dan nenek kita sudah tua renta, sudah nggak bisa lagi kuat untuk bekerja. Yang hanyalah mengandalkan untuk makan dan minumnya hanyalah dari anak-anaknya. Sudah jauh, nggak berikan perhatian, yang akhirnya kedua orang tuanya mulung, cari rongsokan, hanyalah untuk menyambung hidupnya untuk bisa makan pada hari itu. Tega kita sama ayah kita, sama ibu kita yang telah melahirkan kita, telah mendidik kita. Ya, maka dari itu ya, jadi batasannya adalah ketika anak-anak kita sudah menikah. Itu batas terakhirnya kewajiban kita untuk mendidik. Kemudian yang selanjutnya adalah bagaimanakah tanggung jawab terhadap anak-anak yang yatim dan bahkan yatim piatu, ya seperti itu. Maka ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan Nabi kafitul yatim hataini jannataini. Orang yang mengasuh, orang-orang yang mengasuh, mendidik, memberi kepada anak yatim atau anak yatim piatu,
kahataini jannataini. Kemudian Nabi SAW membentangkan telunjuknya, kemudian membuka jari tengahnya. Kemudian beliau mengatakan kepada para sahabat, ini telunjukku, ini jari tengahku. Antara surga itu dekatnya, dekat seperti jari telunjukku dan jari tengah. Maksudnya adalah orang-orang yang senantiasa menyantuni, mengasuh, mendidik anak-anak yatim, maka Allah akan mudahkan untuk masuk surga. Bahkan doa-doa dari anak yatim adalah doa-doa yang mustajab. Nah, bagaimanakah kalau misalkan ada anak yatim? Berarti anak yatim itu adalah man mata abuhu hatta yablugh. Yang dimaksud dengan anak yatim itu adalah seorang anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya hatta yablugh, sampai dia balik. Kalau sudah balik itu bukan anak yatim lagi. Masa udah berjenggotan masih anak yatim? Ya, bukan anak ya. Batasnya anak yatim itu adalah sampai dia balik. Ya, kalau balik itu berarti sekitar ya SMP mungkin ada kelas 1 ya, kelas 2 kalau untuk laki-laki ya. Kemudian kalau SMP, SMA udah nggak masuk lagi tuh kategori anak yatim. Ataupun yang mahasiswa, mahasiswi juga sama, sudah nggak masuk anak yatim. Jadi termasuk anak yatim itu adalah sebelum ia balik. Maka jangan sampai salah tuh untuk menyantuni, ya, memberi, ya. Karena kenapa? Batasannya adalah sampai balik. Nah, maka kalau anak yatim tanggung jawabnya siapa? Ya, pasti tanggung jawabnya adalah seorang istri. Gitu. Maka ya harus benar berjuang untuk untuk memberikan nafkah. Gitu. Maka kalau istri dimudahkan oleh Allah untuk mencari pasangan, cari pasangan, ya, agar peran ayah sambung, ya, itu ada untuk mencari nafkahnya ataupun untuk peran untuk pendidikannya. Asalnya seperti itu, ya, menikah lagi. Kalau belum diberikan kesempatan menikah, yang tanggung jawabnya adalah seorang istri. Kemudian yang kedua adalah kita seorang muslim yang tahu tentang pahala tadi, yang mana memberikan kafil, menyantuni, mendidik. Allah Subhanahu wa taala dekatkan dengan surga, pahalanya sangat banyak. Bahkan ketika kita bertemu dengan anak yatim, disunahkan untuk memegang kepalanya. Seperti itu. Dalam arti tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita seorang muslim. Kalau misalkan ada di komplek kita ada anak yatim, ataupun tetangga komplek kita ada anak yatim, ataupun kita punya program, ya, yaitu adalah santunan untuk anak yatim. Itu adalah kepedulian seorang muslim, baik kepeduliannya dikoordinir, ya, dibuat kepanitiaan ataupun secara individu, gitu, ataupun secara individu. Bahwasanya keutamaannya sangat banyak sekali bagi orang-orang yang menyantuni anak-anak yatim. Ya, jadi itu adalah tanggung jawab individu dan tanggung jawab secara sosial. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan anak yatim piatu? Tanggung jawab adalah keluarga besar dari suami yang masih ada, ya, kemudian tanggung jawab keluarga besar dari istri yang masih ada. Kalau misalkan nggak jelas, ya kan, yatim piatu ini nggak jelas keluarganya dan sebagainya, kalau kita peduli bisa tinggal di rumah kita. Kalau misalkan kita tahu ada panti asuhan, ya, untuk anak yatim, ya, kita arahkan ke panti asuhan sehingga anak-anak yatim itu dia bisa hidup yang layak, tumbuh kembang yang layak, ada pendidikan baginya, dan insya Allah orang yang menyantuni, mendidik dan perhatikan, kata Nabi tadi, Allah dekatkan surga seperti jari tunjuk dan jari tengah. Jadi pahalanya sangat
sangat banyak. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tanyakan? Cukup? Cukup ya? Satu lagi? Oh ya. Ya, silakan Bapak. Di beberapa ceramah didengar Ya. terkait sama dengan mau lebaran. Ada sebagian yang menyampaikan melakukan itikaf seperti itu. Ada juga malah disampaikan juga orang bermasjid-masjid mudik itu untuk pulang kampung itu tidak, maksudnya lebih baik itikaf. Tapi ada Ustaz juga menyampaikan momennya saat untuk ketemu dengan keluarga besar dua. Nah itu gimana Ustaz, ada yang bilangnya? Oh ya, iya, Masya Allah. Sebenarnya antara i'tikaf dengan mudik atau untuk berkunjung ke keluarga di kampung halaman itu enggak ada yang miss. Ya, itu bisa berjalan kedua-duanya. Ya, yang kedua, i'tikaf hukumnya adalah sunnah. Sedangkan berkunjung silaturahmi ke orang tua adalah kewajiban, salah satu bentuk bakti, berbakti kepada orang tua. Jadi takdimul wujub minas sunnah. Jadi kedepankan yang wajib daripada yang sunnah. Ataupun bisa kita mix gitu. Nah, kalau kita lihat dari syariat i'tikaf adalah ada i'tikaf yang benar-benar secara afdaliyah, i'tikaf yang benar-benar afdal. Yang utama, i'tikaf yang paling afdal itu adalah dia melaksanakan selama 10 hari. Dia berdiam diri di masjid, dia melakukan amalan-amal ibadah di masjid, dia meninggalkan perkara-perkara dunianya. Setelah 10 hari baru dia boleh pulang. Yang paling utamanya i'tikaf seperti itu. Maka banyak kan masjid-masjid mengadakan i'tikaf yang di situ Masya Allah takjilnya, berbukanya, kemudian sahurnya sudah disediakan oleh masjid. Nah, kalau kita bisa punya waktu untuk itu, boleh. Kalau misalkan kita ada spare waktu cuman dari kantor kita cuman berapa hari untuk liburnya gitu kan, ini gimana caranya? Udah utamakan untuk kita pulang kampung, mudik. Nah, boleh i'tikaf itu ya walaupun kita isinya di malam hari. Ataupun kita boleh i'tikaf diisi di malam-malam ganjilnya. Boleh malam harinya aja. Tetapi i'tikafnya tidak sempurna. Tetapi masih bisa kita mudik, tetapi masih kita bisa i'tikaf di malam harinya. Boleh mengisi i'tikaf di malam-malam harinya, boleh juga i'tikaf itu di malam-malam ganjilnya, di malamnya aja. Misalkan setelah sholat tarawih, kita langsung tuh beriktikaf, kemudian waktunya mau sahur kita pulang, gak apa-apa seperti itu. Ya, mudah-mudahan kita mengutamakan kewajiban dan masih juga kita menjalankan ibadah sunnah i'tikafnya. Itu masing-masing kita yang tahu tentang kondisi kita ya. Tetapi intinya adalah utamakan kewajiban. Kita bisa silaturahmi, pulang kampung, berbakti kepada orang tua, kemudian juga kita menyempatkan waktu sebisa kita di waktu-waktu yang kita bisa untuk beriktikaf. Minimalnya adalah kalau belum bisa maksimal di malam harinya. Gak bisa 10 hari malam harinya, boleh di malam-malam ganjilnya. Nah itu ya. Baik, Abah dan Uma, karena waktunya sudah habis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kita istiqomah yang sebentar lagi ibadah Ramadan ini telah meninggalkan kita. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita orang tua, ya ayah dan ibu yang senantiasa dimudahkan oleh Allah untuk mendidik anak-anak kita.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.